Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Caca malah tak tahan lagi nih anakku nak buko nih. Lebih tak tahan lagi kubin alang kelame udah ansame Mas Indra kak belum datang. Katanya on time, paling on time sedunia. Kula on time hai kak. Apalagi Mas Indra, wajar lah. Kenapa? Nyalek tak menang. Nih. Nggak on time. Asli. Ayo ya dulu Mang Yadi. Mana bin baunya bin. Lah nyium pula kakak. Wah Caca. Harum bau buah ini bin seger nih. Jalan mana lian pulo nih. Lah ya jadilah pulo, nyium batal pulo age. Ate cuma nyium batal bin. Ada aroma masuk hidung, nyampe tenggorokan. Apa ya? Tidak men kita makan minum tuh yang batal. Mun cuma nyium bela aja batal kak. Cak ini Bella. Daripada kita nunggu udaan sama Mas Indra belum datang, buko juga masih lama. Cak mana kalau kita tanya dengan ahlinya. Kira-kira kalau nyium aroma makan itu membatalkan puasa ada yang berlebihan. Oh iya. Karena kita tadi sekolah duit 3 kali. Iya. Lagi batal nian aja. Tanggung. Tinggal berapa menit lagi? Berapa menit lagi? Lantak nyium batal. Mana kali ya katanya tadi? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Selampari TV yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita bisa bernilai pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak ketika kita berada di akhir Ramadan nanti kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Baik pemirsa Selampari TV, kita bertemu kembali dalam program Menunggu Berbuka Puasa. Saat berbuka puasa, tentu saja selain pernak-pernik Ramadan yang paling kita ingat itu adalah makanan. Makanan itu di mana-mana banyak. Maka ketika puasa kita lihat jajanan makanan di mana-mana. Ketika berbicara masalah makanan, kalau untuk kebutuhan mencicipi makanan, maka dalam ajaran Islam itu diperbolehkan mencicipi makanan ya. Mencicipi itu berarti tidak dimakan makanannya, tidak ditelan. Jadi setelah diletakkan di ujung lidah, sudah tahu rasanya, maka dikeluarkan, kemudian dikumur-kumur. Itu tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan atau kerongkongan kita. Kemudian ketika masalahnya adalah mencium, maka aroma makanan itu adalah sebuah kecanduan yang menyenangkan, maka puasanya tentu saja jadi makruh, tidak bernilai ibadah yang sempurna karena melakukan hal yang sia-sia. Misalnya senang aja gitu, nyium aroma makanan yang ada aromakanya enak gitu, dicium itu biar senang. Itu ketika itu adalah sebuah kecanduan, maka melakukan hal yang sia-sia. Dan ketika melakukan hal yang sia-sia pada saat bulan puasa, maka nilai pahala puasanya yang berkurang. Bukan batal puasanya, tetapi nilai pahala puasanya yang berkurang.
Jadi puasanya beda ya. Kalau batal puasanya harus diganti seperti itu. Tapi ketika nilai pahalanya ya kewajibannya berpuasa sudah gugur, tetapi pahalanya yang berkurang atau tidak ada. Kemudian kita coba lihat sebenarnya apa saja yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum dengan sengaja. Dengan sengaja ya di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau tidak sengaja? Misalnya kita tuh lupa bahwa kita berpuasa, kemudian kita minum. Maka dalam sebuah hadis disebutkan man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa, fa akala wa syaraba, kemudian dia minum, makan dan minum, falyutim shaumahu, maka sempurnakan puasanya, lanjutin aja puasanya. Fa'at amahullahu wasaqahu. Jadi Allah sedang ngasih dia makan, sedang melepaskan dahaganya. Jadi dia mendapatkan hadiah dari Allah berupa dikasih bonus minum. Tapi lupa ya, lupa beneran ini, jangan melupakan pura-pura lupa. Kalau lupa kemudian makan, minum nggak apa-apa. Fa'at amahullahu wasaqahu, kata hadis. Sebenarnya Allah sedang ngasih dia bonus berupa makan dan lanjutin aja puasanya. Kalau lupa. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah tentu saja berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kemudian juga ada kalau perempuan itu sedang tiba-tiba haid dan nifas, maka batal puasanya, dibatalkan saja. Kemudian meski itu menjelang beberapa menit menjelang azan maghrib tetap batal. Kalau batal ya dia nanti dia ngulang di hari selain Ramadan. Walaupun sebentar lagi azan, 5 menit lagi azan maghrib, ya tetap dia hari itu tidak berpuasa dianggap. Tetapi ketika berbicara pahalanya, dia tetap dapat pahala puasa walaupun sampai 5 menit menjelang azan maghrib. Ganti di bulan selain bulan Ramadan. Sekali lagi, ketika mencium dan mencicipi makanan, kalau mencicipi untuk kebutuhan mengetahui rasanya atau tes rasa, maka itu tidak masalah, tidak batal. Karena tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Diletakkan di ujung lidah, kemudian dikeluarkan, dikumur-kumur. Itu tidak jadi masalah buat ibu-ibu yang mau ngetes masakan, boleh. Jadi jangan gara-gara alasan puasa jadi tidak bisa ngetes makanan seperti itu, tidak bisa nyicipi masakan. Kemudian muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jadi mencium aroma makanan tadi itu kan tidak masuk ke dalam list yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Tetapi ketika mencium aroma masakan itu untuk kecanduan sebuah kesenangan, maka pahalanya atau nilai puasanya yang hilang karena melakukan hal yang sia-sia. Paham ya, beda antara puasanya yang batal dengan pahalanya yang hilang. Puasanya tetap, kewajiban berpuasanya sudah gugur, tetapi dia tidak mendapatkan pahala berpuasa. Jadi hindari hal-hal yang sia-sia ketika berpuasa supaya kita tidak merugi, karena rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' atas kata Rasul, banyak banget yang puasa yang dia dapat cuman ju' wal atas, lapar dan haus dahaga saja. Nah, untuk itu hindari melakukan hal yang sia-sia. Pertama tadi mencicipi makanan itu diperbolehkan asal tidak ditelan, kemudian dikeluarkan. Kedua, mencium aroma makanan, ya kalau sekedar mencium saja tidak masalah, kita lewat kecium. Tapi ketika itu untuk sebuah kecanduan, maka makruh puasanya. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.